Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'du. Bapak Ibu, rekan-rekan, abang kakak yang insya Allah dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan. Alhamdulillah pada malam hari ini, kurang lebih setelah 1,5 bulan kita bukan libur, tepatnya mungkin dengan aktivitas yang lain, karena kita kemarin bertemu dengan bulan Ramadan, maka dipastikan lebih banyak lagi kegiatan di bulan Ramadan. Subuh dengar ceramah, zuhur pun dengar ceramah, maghribnya pun ceramah, isyaknya pun ceramah, dan alhamdulillah bekal pun semakin hari semakin banyak kalau bertemu dengan Ramadan. Nah, alhamdulillah sekarang kita masih di bulan Syawal. Maka tema yang diusulkan oleh rekan-rekan hari ini masih dengan bau-bau lebaran. Walaupun lebaran sudah lama lewat, menyisakan 8 hari di bulan Syawal. Nah, materi kita insya Allah yang akan kita bahas tentang halal bihalal. Nah, halal bihalal ini kalau boleh saya tanya, ini bahasa apa? Halal bihalal. Jadi segala sesuatu itu terkadang memang harus dicari asal muasalnya, kapan dia muncul. Kalau Maulud Nabi kan lah ketahuan tuh hari kelahiran Nabi. Isra Mi'raj artinya perjalanan Nabi dari Mekah menuju Palestina, Palestina ke Sidratul Muntaha. Kemudian kalau hari-hari besar Islam lainnya itu apa? Muharram, tahun baru sudah. Nah, halal bihalal nih. Kalau boleh saya tanya lagi, ada negara lain pakai halal bihalal? Negara lain ada halal bihalal? Halal bihalal. Jadi halal bihalal itu setelah kita kaji-kaji, tak ada di negara lain. Ada hanya di Indonesia. Jadi Indonesia ini keren, Pak. Ada banyak ritual-ritual yang tak ada di negara lain, tapi kalau dikaji sejarahnya masuk akal. Termasuk diantaranya halal bihalal. Di kamus manapun tidak bakal ketemu, bahkan termasuk di kamus bahasa Indonesia sendiri pun sulit ditemukan. Halal bihalal ini kapan? Jadi mungkin abang kakak selama ini kalau tahu halal bihalal itu acara kumpul maaf-maafan lebaran. Tidak salah, tepat. Kalau di Indonesia, istilah halal bihalal ini pertama kali masyhurnya dicetuskan oleh seorang ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama, namanya Kiai Wahab Kashbullah. Nah, jadi ada sejarahnya, nanti saya akan sampaikan kurang lebih 5 sampai 6 sejarah sampai akhirnya muncul istilah halal bihalal nih. Jadi seorang ulama yang bernama Wahab Kashbullah, tepatnya pada tahun 1948 Hijriah. Nih sebenarnya adanya materi ya diku nih. Tapi diku sampaikan. Agak kurang rapi ku mikir nah. Ngejar tadi itu baru habis asar. Tapi tidak hal dak nanti kalau pengen diambil. Kiai Wahab Kashbullah dipanggil oleh presiden pertama kita pada tahun 1948, Presiden Soekarno. Waktu itu Presiden Soekarno gelisah. Apa yang digelisahkan oleh Presiden Soekarno nih? Beliau gelisah, Indonesia lah merdeka, tapi suasananya tidak nyaman. Para elit politik, elit bangsa dan segala macam, mereka saling sikut satu dengan yang lain. Bahkan pada tahun 1948, kalau kawan-kawan suka mengkaji sejarah, itu ada peristiwa besar di Jawa Timur, tepatnya di Madiun. Ya, di Madiun pada tahun 1948 ada peristiwa besar
terkait dengan perpolitikan Indonesia. Banyak sekali di antara para ulama, para kiai kita yang akhirnya harus diwafatkan karena dianggap bertentangan dengan ideologi mereka. Nah, Soekarno waktu itu gelisah, memanggillah kiai ini, Kiai Wahab Kashbullah. Wahai kiai, saya ini pengen mengadakan acaranya, tapi jangan yang biasa-biasa. Karena masyarakat kita sekarang gelisah karena elit politiknya pada bermasalah. Kak, yang dia takut kabel. Bawa adik ke belakang. Yuk. Nah, dibawa belakang aja. Boleh main lari-lari di belakang. Baik, saya lanjutkan. Jadi kata Bung Karno, apa nama acara kita? Awalnya diusulkan silaturahim elit politik. Kemudian Bung Karno ngomong, tidak cocok. Kemudian silaturahim bangsa. Waktu itu Bung Karno pun sudah mulai gelisah, kemungkinan daerah-daerah timur tak mau datang karena ada kata-kata silaturahim. Islami banget tentunya kan. Dan orang-orang Islam pun terkadang tak mau terima itu. Akhirnya ditanyalah sama Wahab Kashbullah tadi, emang apa masalahnya? Ya masalah kita sampai hari ini negara sudah maju tapi dendam masih ada. Satu dengan yang lain masih menanam dendam sehingga duduk bareng itu nggak nyaman. Kalau begitu kata Kiai Wahab Kashbullah, ya sudah kita saling menghalalkan saja. Nah itulah awal cerita. Kita saling menghalalkan saja. Bung Karno yang dendam sama orang Bung Karno halalkan, saya yang dendam sama Bung Karno saya halalkan. Maka kita saling halal menghalalkan. Muncullah kalimat halal bihalal. Kalau dalam sejarah maka nama Wahab Kashbullah, beliau adalah salah satu di antara pendiri Nahdlatul Ulama. Tetap kalau yang buka internet atau buka sejarah bakal muncul nama beliau di balik sejarah kata halal bihalal. Ini yang pertama. Jadi namanya adalah Kiai Wahab Kashbullah yang bermaksud kita halal bihalal, dendamku kepadamu aku halalkan dan dendammu padaku kau halalkan. Maka kita saling menghalalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan istilah halal bihalal nih kan ada bahkan pada tahun setelahnya, pada tahun 1965. Tahun 1965 terjadilah pertemuan antara dua tokoh besar. Tokoh besar yang pertama tokoh nasionalis diwakili oleh Bung Karno, yang kedua seorang ulama yang mewakili tokoh muslim yang diwakili oleh waktu itu Buya Hamka. Buya Hamka ini kan kawan-kawan mungkin nggak baca sejarah, pada masa itu beliau harus dipenjara dan segala macam karena dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila yang terus berkembang. Nah waktu itu Buya Hamka sudah tidak lagi dipenjara dan kemudian diadakanlah pertemuan untuk meredupkan tingkat permasalahan bangsa ini. Dipertemukanlah tokoh nasionalis dengan tokoh religius dalam satu tempat. Dengan Bung Karno. Itu ceritanya. Dan ketika bertemu kemudian terucaplah kata dari Buya Hamka kepada Bung Karno, wahai Bung Karno, Presiden, kita saling halal bihalal. Nah ini dalam sejarah lagi. Maka kalau ada yang nak nyari kata halal bihalal, dua nama ini tetap muncul. Pertama Wahab Kashbullah, yang kedua Buya Hamka. Kemudian belum ketemu juga kita nih. Sebile pertama kali kata halal bihalal didapat. Karena aku cari di Al-Quran dia ketemu. Dicari di hadis pun tidak ketemu. Dan ternyata kalau ditarik sejarah lebih jauh lagi, ada lagi muncul. Dalam kamus Hindia Belanda, Indonesia Hindia Belanda. Jadi dulu tuh ada kamus Indonesia Hindia Belanda, yang mana kamus ini dibuat pada tahun 1926. Pada waktu itu ternyata Jenderal Hindia Belanda, waktu itu adalah perintah beliau, seorang gubernurnya waktu itu,
beliau diamanahkan untuk membuat satu kamus. Kamus Indonesia Hindia Belanda. Dan di dalam kamus itu ternyata ada tulisan halal bihalal. Ini tulisannya. Halal bihalal. Nah, tulisannya seperti ini di kamus itu. Dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, saling memaafkan di hari raya. Di hari raya Idul Fitri 1926. Artinya yang saya sebut tadi, Kiai Wahab Kashfullah 1148, ada yang lebih jauh kan, menggunakan kata halal bihalal. Apakah ada yang lebih jauh lagi? Ada. Tahun 1924. Ada apa dengan tahun 1924? Muhammadiyah membuat artikel, dan di dalam artikel itu juga memasukkan CHALAL BCHALAL. Nah, dalam artikel Muhammadiyah itu tahun 1924, mereka juga menulis dalam artikel mereka CHA lal. Artinya saling mengikhlaskan. Artilah ada yang lebih jauh. Ini tahun berapa? 1124. Dan referensi yang paling jauh kami dapatkan yaitu adalah abad ke-18 di Keraton Surakarta. Bahwa di sana halal bihalal dijadikan sebagai tradisi untuk masyarakat awam memohon maaf atau meminta maaf kepada, apa istilah dalam keraton itu? Raja itu ya? Sultan. Nah, dengan cara mereka duduk merangkak untuk satu persatu salaman dengan sultan, saling memaafkan, dan itu disebut dengan halal bihalal. Terkesan kalau kita ngadakan hari ini, kan muncul pertanyaan, arti Ustadz, arti ya? Dek Ustadz, oh perintah ini dari agama. Lah kembali materi kita kemarin pulih. Dek Ustadz, perintah dari agama. Kalau orang Indonesia di sinilah letak bedanya. Mereka itu terkadang lebih fokus kepada isi daripada acara. Tidak fokus kepada nama. Ini hanyalah nama. Kegiatannya silaturahim. Biar lebih nyaman didengar, maka dibuatlah istilah sama seperti kita pengen bikin kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini lama kita munculkan nama itu. Rapatlah, Ustadz, apa bayi Bang Onding usulan nama itu? Banyak kok masih kok. Pengajian pekan. Habis itu adegi namanya Mutiara apalah kita usulkan kemarin, no? Sampai akhirnya yang keenam, sudahlah kita namanya private course amal soleh. Ku nyebut kedua ketiga pun agi letot-letot mulut kok. Private course. Karena agi saro nyebutnya. Dan alhamdulillah hari ini namanya saja private course, nggak ada private-nya. Nggak ada private-nya. Artinya itu hanyalah nama. Ya. Tapi lebih fokus kepada kegiatan, esensi, isi acara. Sama juga pernah saya dapat pertanyaan, Ustadz, apa hukum kita melaksanakan walimatus safar? Karena di negara lain, bahkan kalau dirujuk kepada sejarah, baginda Rasulullah SAW tak pernah sekalipun, baik Nabi maupun sahabat, melaksanakan acara walimatus safar. Saya gampangnya jawab, kalau Nabi walimatus safar untuk apa? Kita doakan semoga Umar bin Khattab dalam perjalanannya selamat dalam tujuan. Nya tutup acara depan lah Ka'bah, maksudku ya kan. Tutup acara depan mata lah Ka'bah. Walimatus safar kalau dikaji dalam dalil memang tidak ditemukan. Tapi kalau kita kupas secara sejarah,
Dikupas secara sejarah, pada akhirnya kita akan mengambil kesimpulan, oh patutlah. Dulu, orang Indonesia kalau pengen berangkat haji atau berangkat umroh, tidak semudah sekarang. Mereka kalau pengen berangkat haji itu harus mempertaruhkan nyawa, harta, dan semuanya. Karena mereka harus menempuh perjalanan 3 bulan di atas kapal baru sampai ke Jeddah. Dan itu pun bukan berangkat dari kampungnya. Mereka harus berangkat dari kampung dengan kapal berminggu-minggu baru sampai ke ujung Indonesia yang disebut dengan Sarambi Mekah. Sarambi Mekah itu Aceh. Kenapa Aceh sampai hari ini disebut dengan Sarambi Mekah? Karena dulu semua orang yang tergabung dalam Nusantara, jika pengen berangkat haji, mereka berkumpulnya di Sarambi Mekah. Maka kalau orang Bangka nak berangkat haji, mereka pergi ke Aceh lu. Sampai mereka berkata, kami itu kalaulah sampai Aceh, serasa sudah sampai ke Tanah Suci Mekah. Karena perjalanan mereka sampai ke Aceh punlah berapa bulan. Kita naik mobil butuh waktu 2-3 hari kadang. Pergi naik kapal. Kapalnya bukan macam kayak kapal sekarang yang bagus. Kapal mereka kapal pesiar yang hanya mengandalkan angin. Kan keren kan para orang tua kita dahulu. Maka ketika mereka pengen melakukan perjalanan, perginya mereka 3 bulan, sampai ke sana mereka harus mempersiapkan semua hal lagi untuk kemudian pulang lagi ke kampung halaman 3 bulan. Maka tak sedikit di antara mereka yang pergi paling cepat pulang kurang lebih sekitar 1 tahun atau 2 tahun. Dan lebih daripada setengah yang berangkat tak kembali lagi ke Indonesia. Maka jangan heran kalau orang tua kita dahulu kapan mereka pergi ke Mekah menaun di sana. Tak macam kayak kami mahasiswa baru nih. Pergi tahun depan lah pulang lagi. Pergi 4 tahun lah pulang. Kalau orang tua kita dahulu, kapan mereka lah berangkat? Karena tidak mudah untuk berangkat dan tidak mudah juga untuk pulang. Maka mereka menahun, bahkan tak sedikit di antara mereka yang jadi guru di sana. Imam Nawawi Al-Bantani. Kemudian yang Palembangnya Abdus Somad Al-Falimbangi ya. Kemudian Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Syekh Arsyad Al-Banjari. Itu mereka menahun di sana 13 tahun, 20 tahun, 10 tahun. Karena mereka kalau sudah sampai ke sana harus ambil semua baru pulang lagi ke Indonesia. Tidak seperti sekarang mudahnya. Nah, karena sulitnya perjalanan mereka, maka akhirnya dikumpulkanlah keluarga, dikumpulkanlah tetangga-tetangga, dikumpul di rumah, akhirnya mereka berpesan dalam bentuk wasiat. Kami titipkan rumah kami titipkan anak-anak kami. Dan kalaupun memang ada hutang pihutang tolong dilunaskan. Dan segala macam tolong diikhlaskan. Karena mereka ketika berangkat tak terbesit di otak mereka untuk bisa pulang lagi ke kampung halaman. Dan murni mereka mempertaruhkan semuanya untuk jihad dapat haji itu. Maka hadis Nabi menyampaikan juga al-hajju jihadun. Haji itu adalah jihad. Nah kalau memang macam tu Adi ya, saya tinggal menyampaikan wajar saja kalau memang Adi acara walimatus safar. Lagi-lagi walimatus safar itu hanyalah nama. Kalaupun pengen anggap bela lomade walimatus safar, Bang Onding, suasananya seperti zaman dahulu. Nak berangkat haji, ninggalkan bini, ya nak kecil. Kita mungkin bikin acara, kan ngundang keluarga, tetangga dan segala macam. Karena bisa jadi ini pertemuan terakhir kita. Anggap belum ada namanya walimatus safar. Kita nggak ngasih nama apa? Acara, karena walimah ini terlalu besar Ustaz namanya. Apalah ya? Sedekah safar. Kurang nyaman. Itulah tidak, sebenarnya bukan kepada nama. Tetapi kepada acara. Nah pada akhirnya saya juga pernah waktu itu dikritik ke orang. Ustadz nih kok ngisi ceramah di walimatus safar? Karena tidak ada tuntunannya. Kalau ada tuntunannya kenapa Ustadz ngisi? Saya jawab iyalah. Saya tahu sejarahnya. Maka saya hadir bersama. Apa salahnya kami duduk bersama mendoakan. Dan mereka juga sebagai tuan rumah. Mereka tahadus bin nikmah. Mengundang semua orang, bisa jadi di antara yang hadir ada 1-2 di antara mereka yang doanya diaminkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan halal bihalal. Kalau poinnya halal ke bihalal nih, acara ini poin intinya apa? Apa?
maaf-maaf. Kalau acaranya di situ Soekarno mengundang para petinggi bangsa waktu itu, acara memaafkan. Orang tengah benci, tengah dendam. Disuruh datang untuk acara maaf memaafkan. Dek kayak datang. Tapi dibuat namanya halal bihalal, maka datanglah orang. Dan sampai hari ini setiap kantor, setiap sekolah, bahkan majelis taklim pun menggunakan nama itu sebagai tema daripada acaranya. Halal bihalal. Baik. Selanjutnya saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan materi kita sampai waktu Isya datang dan kemudian kita masuk kepada sesi tanya jawab. Materi kita hari ini tidak ke halal bihalalnya fokusnya, tapi kepada intinya apa tadi? Maaf-maafan. Maaf ini segar nyebut asaro gawe ya. Saro gawe ya. Nyebut gampang, lala maafin bayi. Au lah, ku maafin. Tapi kalau pakai tapi namanya. Jadi memang betul. Saya pernah membaca satu nasihat dalam bentuk kata mutiara. Untuk setiap orang yang kamu maafkan, kamu berarti telah menyembuhkan setiap luka pada dirimu sendiri. Jadi setiap orang yang telah kamu maafkan, sesungguhnya kamu telah menyembuhkan setiap luka dalam dirimu sendiri. Banyak luka dalam diri kita dan banyak potensi dalam diri kita yang tak berkembang gara-gara perkara ini. Luka di dalam hati. Dalam pepatah Arab dikatakan, wa ainur ridha an kulli ainin qalila kama anna ainus sukhta tubdiul masawiyah. Kalau orang sudah senang, maka bahkan buruknya pun jadi indah. Tapi kalau orang sudah benci, kebaikannya pun akan menjadi keburukan. Nah itu dalam. Jadi kalau orang lah tidak senang lagi, anak ngomong apa lagi tetap salah yang dilakukan. Tapi kalau orang itulah senang kayak kita, tidur kayak macam kayak indah. Maka ini juga terkait dengan materi sejarah. Abang-abang, kalau belajar sejarah, nih ya, kalau belajar sejarah, usahakan jangan satu referensinya. Tapi kita harus mengambil dari 3 angle yang berbeda. Maksudnya apa? Wari. Karena lebih nyaman ku sebut. Ini wari. Pasti akan ada 3 sikap orang terhadap dirinya. Pertama, yang senang kayak wari. Yang kedua, yang biasa-biasa baik kayak wari. Yang ketiga, yang benci kayak wari. Jadi kalau seandainya ketiga orang ini membuat tulisan tentang wari, dudukmu di sini pun akan menjadi 3 bacaan yang berbeda. Nyambung nggak Bapak Ibu? Nah ini maksudku ya, kalau kemudian ada syiah dan segala macam gara-gara tulisan bacaan. Nah tentang wari ini saja, kalau yang senang, ketika ia duduk selalu mengambil posisi depan, seakan-akan ia ingin menjemput barisan terbaik ketika disuruh, tinggal tulis sajalah ketika menatap dirinya, seakan-akan angin pun berhenti berhembus. Ngapa aku mengkual balik? Nah intinya kalau orang lah senang wari, dia akan ngomong begitu, seagi-aginya akan dia puji. Maka ketika orang membaca buku ini, ingin mengetahui siapa wari, saya anggap tak adil. Begitu kan? Nah tapi ada yang biasa-biasa baik. Macam mana kalau disuruh nulis, dia duduk saja di majelis taklim, diam sama seperti yang lain. Tidak diapalah. Nah, dia diam seperti yang lain. Ketika dia datang, yang lain pun datang. Dan ketika dia pulang, yang lain pun pulang. Seakan-akan tidak ada keistimewaan sedikit pun di matanya. Karena dia nandang ki biasa-biasa baik. Tapi kalau orang yang benci kayak kawari, ketika hadir dalam majelis taklim, duduk pun di depan, seakan-akan dirinya pengen selalu dilihat oleh orang-orang yang lain.
Dan setiap ada kesempatan bertanya selalu diangkat tangan, walaupun pertanyaan terkadang tidak berisi kan misal kata. Dek, jangan tersinggung kayak kuari. Dek. Nah, ini mohon maaf ketika orang tidak senang. Bayangkan ketika sejarah yang kita pelajari, buku yang kita baca yang versi itu. Maka dalam buku sejarah tetap akan ada versi. Jangan asal sekedar ngomong buku sejarah. Baik, saya pernah membaca buku sejarah, pertanyaannya siapa yang menulis? Nah itu. Kalau seandainya kita menyebut sejarah tapi tidak menyebutkan siapa yang menulis, karena dengan siapa yang menulis kita tahu kemana arah sejarah yang ingin bawa. Jangankan kita bicara sejarah para sahabat. Sejarah Indonesia tahun 1965 sampai hari ini pun masih banyak agama. Padahal bukti sejarah dan saksi sejarah lagi banyak hidup sampai hari ini. 1965 berjarak berapa tahun ya kita? Hari ini. 1956 mak. 56 tahun. Mak kami lagi hidup. Lagi hidup pada masa itu. Tapi sampai hari ini, mohon maaf, versi sejarah kita tentang 1965 siko atau beragam? Beragam. Bayangkan ketika ada orang yang pro, membaca hanya versi itu. Yang benci, membaca hanya versi itu. Tapi ketika ketiga macam ini kita baca, maka menjadi wawasan tambah. Maka butuh juga bimbingan, memahami itu. Apalagi yang berjarak, kita sekarang tahun 1442 Hijriah. Para sahabat yang kita sebut namanya, maka izin jangan mudah menghina para sahabat, menghina para sahabat toh. Ya, tengok tuh, Muawiyah kok mau-maunya berantem sama Ali bin Abi Thalib. Ali itu pernah perang sama Aisyah radhiyallahu anha. Itu mereka kurang lebih pada tahun 20 Hijriah. Ada yang pada tahun 15 Hijriah. Ini tahun 1442 Hijriah. Jadi kita itu sudah berjarak 1430 tahun daripada peristiwa itu. Tapi terkadang dengan begitu mudah kita membenarkan dan menyalahkan sejarah yang terkadang hanya satu versi yang kita baca. Ya, jadi kalau pengen lebih kuat, referensi bacaannya disampaikan. Saya pernah membaca buku sejarah yang dikarang oleh Ibnu Katsir misalkan. Saya pernah membaca di dalam salah satu kitab yang bicara tentang sejarah yang dikarang oleh beliau. Nah, setidaknya kita sudah menyebutkan nama. Dan kalau orang pengen cross check tidak langsung ke kita, maka dia sudah akan kembali kepada ulama yang menulis karya itu. Dan dari ulama ini nanti akan dilihat siapa guru-gurunya, apa alirannya, apa pahamnya, bagaimana polanya, apa tulisannya. Dan dari situ kemudian kita bisa menyimpulkan, oh dia ini objektif dalam menilai. Oh dia ini subjektif. Buktinya referensi dia hanya menyantumkan nama-nama ini saja. Mazhab yang dipakai hanya mazhab ini saja. Tak pernah memandingkan dengan mazhab yang lain. Ya, baik. Saya kembalikan lagi kepada cerita tadi. Wa ainur ridha an kulli aibin qalilah kama anna ainu sukhta tubdil masawi. Jadi kalau orang sudah senang kepada kita, maka keburukan kita pun akan indah di matanya. Tapi kalau seandainya orang sudah benci dengan kita, ya kebaikan pun tidak akan ada arti di matanya. Maka untuk menghilangkan semua itu macam mana cara? Biar kita mudah untuk memaafkan. Jadi ada salah seorang ulama berkata sedemikian. Untuk menjauhkan diri kalian daripada kebencian kepada saudaramu, atau untuk menghindarkan diri kalian agar terhindar suuzon kepada saudaramu, hadirkan 70 alasan sehingga kalian bisa membenarkan apa yang ia lakukan. Ada yang terlambat datang. Ya kalau pengen seuzon sih gampang. Ya nih terlambat terus. Tapi coba hadirkan 70 alasan. Sehingga pada akhir, bukan. Beliau ini sudah datang sebelum orang datang. Yang masang-masang itu beliau tadi. Ngapalah kau malam ini kayak nyindir orang terus. Mohon maaf, carikan 70 alasan sehingga membenarkan kata-kata saya. Jadi hadirkan 70 alasan sehingga hilanglah seuzon kita, prasangka buruk kita kepada orang lain.
Tapi kalau seandainya tidak mau mempelajari atau tidak mau menghadirkan pertanyaan-pertanyaan ini, maka dari pintu itulah setan akan bermain di dalam hati. Akhirnya terkadang hanya perkara kecil, bahkan sebenarnya itu bukan suatu perkara. Bukan masalah, hanya salah beda dalam sudut pandang saja, beda cara melihatnya saja, beda cara menyikapi saja, tapi karena tidak mau menghadirkan beberapa pertanyaan-pertanyaan, ya kenapa dia macam ni? Oh mungkin dia macam ni. Tapi kok kenapa macam ni? Tapi mungkin macam ni. Tapi nyani macam ni, harusnya macam ni. Oh tapi mungkin. Sampai pada akhirnya, mungkin nyani memang sedang seperti itu. Pada akhirnya hilanglah suuzon di dalam hati kita. Izin ini materinya saya kalau mau share sekarang tidak terkejar lagi. Saya kirim ke Bang Nuril ya. Baik, yang kedua, kembali kepada inti materi tadi, memaafkan itu dari kata al-afu. Memaafkan dari kata al-afu. Al-afu itu artinya menghapus bekas-bekas luka di hati. Jadi kalau seandainya kita sudah mau memaafkan kesalahan orang, berarti kita telah mau membebaskan hati kita dari kegelisahan. Asa agi ade dendam saja, nya tetap akan gelisah. Saya ingat ceramahnya A'agim. Jadi A'agim tuh pernah ceramah tentang sakit hati ini. Jadi ada orang memang rumahnya persis berhadapan, yang tidak saling tegur. Dia nak keluar rumah, cerita ceramah A'agim itu kan. Ketika keluar rumah buka pagar, orang tuh duduk di depan rumah kan. Sambil santai kata A'agim tuh kan. Akhirnya langsung tutup pintu lagi, masuk ke dalam rumah. Akhirnya pengen keluar rumah lagi, pas buka pintu lah ada muka dia lagi, tutup lagi. Sampai 3 kali berulang, hanya saja dia memang punya hajat untuk pergi, ujung-ujung tak lewat pintu depan, dia lewat pintu belakang, padahal pintu belakang itu sungai. Gitu A'agim kan. Itulah kalau lah kesel ke orang. Jadi dia muka pun tak bagus. Nah kalau seandainya lah pacak untuk mampu memaafkan, berarti kita sudah membebaskan hati daripada kegelisahan. Kawan-kawan, ada hal yang lebih penting. Dalam hadis Nabi dikatakan, "Man kanat lahu muslimatan li akhihi min urdin aw syai'in falyatahallahu min al-yaum qabla alla yakuna dinaron wala dirham. In kana lahu amalu salih akhadha minhu biqadri muslimatihi wa illam takun lahu hasanat akhadha min sayyiati sahibihi fahamala alaihi." Orang yang penuh atau orang yang pernah menzolimi saudaranya dalam hal apapun, maka hari ini ia wajib untuk meminta perbuatannya tersebut dihalalkan oleh saudaranya. Sebelum datang hari di mana tidak ada lagi dinar dan dirham. Karena jika orang tersebut memiliki amal soleh, amalnya tersebutlah akan dikurangi untuk melunasi kezalimannya. Namun jika ia tidak memiliki amal soleh, maka ditambahkan kepadanya dosa-dosa dari orang yang ia zalimi. Maka dalam pepatah bahkan hadis pun disampaikan, tuba liman saghalahu aibuhu khulaya. Saya ingat waktu di Gontor itu dikasih pepatah ini. Tuba liman saghalahu aibuhu khulaya. Maka berbahagialah orang-orang yang aibnya sedang dibicarakan oleh orang lain. Kudek dia nyebut aib kiwari ke ya sebab langsung langsung kayak Bang Ondeng. Saya sedang bicara tentang kelebihanmu hari. Man kadap tanya kayak kau tanya nih, adik Ustazah Shelly nih, adik Ustazah Fitri, Ustazah Dami, tiap hari ku bawa nameka untuk ngenalin kakek salah satu. Tapi proposal tuh belum diterima sampai hari ini. Semoga orangnya datang biar dengar.
Baik, saya kalau membaca ini berat rasanya, karena memang lidah kita ini paling senang ngomong aib orang, ngomong kesalahan orang. Dan kalau tidak disebutkan nama-nama orang untuk kita gunjing, akhirnya kawan yang duduk di situlah kita gunjing. Padahal kalau dia tidak menghalalkannya dan tidak memaafkannya, maka kita harus menyelesaikan itu kelak di akhirat. Dan di akhirat tidak akan ada lagi maaf memaafkan, tidak ada lagi manfaat di balik harta dan tahta kita miliki, kecuali hanyalah tinggal barter amal. Orang yang punya amal baik, ya kita ambil. Kalau memang sudah habis amal baiknya, tinggal keburukan kita berikan kepadanya. Maka tuba liman saghalahu aibuhu khulaya. Bersyukurlah, beruntunglah orang yang aibnya selalu dibicarakan orang setiap hari. Maka pesan ini juga yang ingin saya kuatkan kepada kita yang hadir di sini. Bang Onding sering ngomong jangan baper. Bapernya kita ketika orang sebut kita keburukan atau kelemahan kita. Kadang orang ngomongin kita di belakang, dah sudah nggak usah baper. Karena itu peluang bagi kita untuk dapat amal soleh. Dan peluang bagi kita untuk berbagi keburukan. Bukan berarti kita pengen ngasih buruk, dah. Yang kita harapkan adalah selesai perkara itu semuanya di dunia ini. Dan itu ada di dalam hadis Bukhari pada hadis ke-2449. Bapak Ibu dan abang-abang yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain pun disampaikan, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li rajulin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani fayuradu haza wa yuradu haza wa khairuhum allazi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya atau saling diam bersama saudaranya lebih dari 3 malam. Jika bertemu yang ini berpaling, yang ini juga berpaling. Dan sebaik-baik di antara keduanya adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Pernah dengar kata-kata ini, Dek? Dek, ku maaf kuki sampai mati. Pernah? Dek, mohon maaf, pernah dengar itu? Asa kuku sering dengar. Ustaz, demi Allah, ku sampai mati dek ke agi nak main ke rumahnya, ku sampai mati dek ke agi maafinnya. Masya Allah. Ku hanya ngitung dosa tiap hari berapa banyak per hari keempat. Karena per hari keempat tuh dosa. Untuk nulis di mana? Untuk nulis di belakang. Silakan. Yang habis sepeda kakak yang dulu. Iya, sama Umi tapi itu. Baik, la yahillu lirajulin, tidak dihalalkan. Kalau para ulama mengatakan tidak dihalalkan mafhum mukhalafah, faham kebalikannya secara otomatis diharamkan, atau mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqahnya paham yang sepaham dengannya atau paham yang sejajar dengannya. La yahillu artinya diharamkan secara mutlak. Orang tidak bertegur lebih daripada 3 hari. Masya Allah, inti saya agak merinding-merinding juga nih. Nyaman-nyaman sedap. Karena memang berat dalam perkara-perkara ini kan. Cobalah abang-abang yang duduk di sini, ayu-ayu yang duduk sini. Coba diingat-ingat ada muka yang kita belum bertegur sampai hari ini ya. Banyak IG Ustaz penuh pikiran. Nah, Masya Allah. Dan terhitung sudah berapa tahun kita tak bertegur. Kalau itu tidak selesai di dunia ini, maka di akhirat nanti hanya berbarter dosa kayak pahala sesamanya saja. Dan biasanya kalau orang sudah benci, tak terhenti bencinya pada dirinya. Tetapi karena benci, lagi-lagi keburukan selalu yang ada di batanya, maka tiap hari hanya bicara keburukan dia kepada orang lain terus. Kalau pengen selesai, awali dengan cara yang paling gampang kata Nabi, ketemu ucap salam. Dan orang yang mengucapkan salam pertama itulah orang yang terbaik. Wabda adu wakabitahiyat.
Jika kalian benci kepada orang, maka mulailah menyapa dia dengan ucapan salam. Dan sering saya dapat curhatan orang, Ustaz, kulang ucap salam, tapi dia nak noleh, ucap salamnya dia. Kita sudah ucapkan salam. Karena itu dalam hadis Nabi, yang mulia di antara mereka adalah yang pertama mengucapkan salam. Karena salam bukan sekedar hanya ngajak damai, tapi salam sudah masuk dalam kategori mendoakan dia dalam rahmat dan keberkahan. Kalau damai-damai belum tentu ikhlas, tapi kalau Allah mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyadek jawab, setidaknya kita sudah mendoakan semoga keselamatan untukmu, rahmat untukmu, berkah untukmu. Dan itu insya Allah secara otomatis akan plong hati ya. Saya lanjutkan. Dan kedua, kita ini mohon maaf banyak salah. Di dalam hadis Nabi kan dikatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu ada salah. Maka sebaik-baik untuk menyelesaikan masalahnya adalah bertaubat. Kalau seandainya kita pengen minta bisa dimaafkan dosa kita, bisa dimaafkan oleh orang lain masalah-masalah kita, memulailah dari diri sendiri untuk memaafkan dosa-dosa orang. Kalau sudah kita mau belajar membuka hati memaafkan orang, insya Allah secara bertahap orang pun akan Allah bukakan hatinya memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Dan pastinya juga orang yang memaafkan akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah memberikan maaf pula kepadanya pada hari kesulitan. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Jika hari kiamat tiba, terdengarlah suara panggilan, manakah orang-orang yang suka mengampuni dosa sesama manusia? Datanglah kepada Tuhanmu dan terimalah pahala-pahalamu, dan menjadi hak setiap muslim jika ia memaafkan kesalahan orang lain untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dahak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau Bapak Ibu membuka Al-Quran maupun hadis, insya Allah nih ya, tidak ada kata meminta maaf. Yang ada itu adalah memaafkan. Karena tolak ukurnya bukan meminta. Tolak ukurnya adalah memaafkan. Meminta itu upaya kita. Ya, meminta itu upaya kita, tapi poin paling penting di sini adalah memaafkan. Karena dia punya hak untuk mengkisos, tapi dia tidak mau mengkisos, tapi dia malah mengikhlaskan. Kita dengar azan dan ada 2 slide lagi atau 3 slide yang akan saya sampaikan.
lagi, insyaallah hanya sekedar membacakan keutamaannya saja. Selanjutnya, selain mendapatkan pengampunan dari Allah, orang-orang yang senang memaafkan orang lain akan Allah tinggikan derajatnya dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an, orang yang memaafkan itu disejajarkan sebagai sifat orang-orang muttaqin. Salah satu sifat orang-orang yang bertakwa itu adalah yang memaafkan orang lain. Di dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah untukkan orang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi di antara sifat orang-orang yang bertakwa di antaranya adalah sabar dan mau memaafkan. Lagi-lagi ayat-ayat ini menyampaikan tentang memaafkan, bukan maaf. Minta maaf upaya sampai kepada maaf. Tapi yang paling penting di sini adalah memaafkan. Kemudian juga akan menambah kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dan terakhir, saya akan sampaikan pernyataan dari sahabat dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memberikan perumpamaan yang luar biasa. Dan ini bahasa sastra yang luar biasa tinggi. Jadilah seperti bunga yang memberikan keharumannya bahkan kepada tangan yang telah menghancurkan keindahannya. Masya Allah. Ini kan kuman pacak bikin karya tulisan luar biasa. Tidak terbayang oleh kita kata-kata seperti ini terucap gitu kan. Jadilah seperti bunga yang memberikan keharumannya bahkan kepada tangan yang telah menghancurkan keindahannya. Ilallah. Yang kita hari ini malah kebalik. Ika adalah ku baik-baik ke Ika. Ika dan ini cara malas keku. Ini berbeda betul kan dengan apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Bunga yang jelas-jelas kita rusak, kita patahkan dari pohonnya, tapi dia tetap memberikan harumnya. Maka silahkanlah seperti bunga yang walaupun dia dipatahkan, dihancurkan oleh tangan itu, dia tetap memberikan keharumannya. Masya Allah. Saya kira itu saja untuk materi kita. Selanjutnya dipersilahkan kepada ayahanda bunda, abang-abang, kakak-kakak jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Ustazah Erna. Kelihatannya kedengar, Ustazah. Ya, beliau ini guru TK jadi biasa. Siap, Ustazah. Pakai mic aja, Ustazah, enggak apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang ingin saya tanyakan apakah ada meminta maaf itu kepada seseorang itu mesti diceritakan kesalahan kita? Yang kedua, apabila kita sudah meminta maaf kepada orang tersebut, namun orang itu kelihatannya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ini kita minta maaf kepada orang yang tidak tahu salah. Contoh, ini ada masuk materi yang disampaikan Ustazah ini ada judulnya ghibah. Saya pernah membaca buku yang mengupas tentang hukum ghibah. Bagaimana taubatnya orang yang melakukan ghibah. Nanti ke situ korelasinya. Kalau seandainya orang yang kita ghibah tahu kalau kita sudah menghibahkannya, nah itu. Kalau orang yang kita ghibah ini kan menceritakan keburukan atau aib orang kepada orang lain. Kalau orang yang kita ghibah ini tahu dia sudah dighibahkan, maka cara minta maafnya atau cara taubatnya pertama datang kepada dia minta maaf, yang kedua mendoakan kebaikan untuknya. Tapi kalau orang yang kita gibahkan ini tidak tahu kalau kita gibahin, cukup mendoakan kebaikan untuknya. Ini kalau hukumnya ghibah. Tapi kalau hukumnya fitnah dan hukumnya ada kaitan hak yang harus diselesaikan, tetap harus disampaikan. Ustazah ngambil mangga. Ya kan? Datang minta maaf. Ustadz, ku minta maaf. Ngapain langsung tertuduh kan? Apa salahnya, yang penting ku minta maaf. Aku maafin. Tapi kalau memang masalahnya mangga, harus ceritakan. Waktu Ustadz dakdi ku ngambil mangga. Kalau yang ini sudah tanah wakaf, ambil saja. Memang untuk manfaat. Nah intinya kalau seperti ini harus diceritakan. Tapi kalau ghibah, jika orang yang kita ghibah tidak tahu kita ghibahkan, maka cukup mendoakan kebaikan kepadanya. Karena kalau kita sampaikan keburukan, maka akan berdampak lebih buruk. Tapi kalau seandainya sudah tahu, maka harus sampaikan. Nah, beda tapi dengan fitnah dan hak-hak yang lain. Kalau fitnah, dia wajib dengan 3 cara bahkan. Fitnah ini wajib dengan 3 cara. Pertama, minta maaf. Yang kedua, mengklarifikasi masalah ini kepada semua orang yang telah kita sampaikan fitnahnya. Yang ketiga, mohon ampun kepada Allah. Maka kenapa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Kalau pembunuhan, saya sama Wari berantem, Wari meninggal, saya tidak. Hanya permasalahan saya sama Wari di akhirat. Tapi kalau fitnah, di belakang Wari nanti ada 1 juta orang, di belakang saya jadi 1 juta orang. Karena fitnah ini hoax, berita hoax itu. Abang-abang mungkin sangat merasakan bagaimana peredaran berita hoax hari ini. Yang begitu masif. Berdampak kepada manusia terpaksa harus terbelah menjadi 2 golongan. Bahkan ada golongan yang pro, golongan kontra, ada golongan peduli. Ada 1 golongan lagi pengen menyelesaikan masalah kedua ini. Sehingga mereka jadi dapat 1 golongan baru. Bikin 1 kelompok baru pada akhirnya. Nah, mohon maaf, ini hoax, berita fitnah. Jadi saya ingin sampaikan kepada abang-abang, ayo, jangan mudah nge-share sesuatu dengan jempol kita. Bahkan orang baru baca judulnya saja sudah langsung di-share. Oh, masa macam di-share? Harus pastikan dulu berita ini benar. Dan kalau memang berita ini benar, pertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Kalau mudaratnya dampaknya besar, maka jangan kita share. Tapi kalau memang ada manfaatnya dari berita ini disampaikan, silahkan sampaikan, tapi dengan narasi yang mengimbangi. Ya terkadang kita bor. Jadi tiap hari itu kita hanya menonton kebencian saja yang ada di dunia maya ini. Muka Facebook itu, ya kebencian semua yang kita baca. Ya, sedih juga, seakan-akan tidak ada berita-berita hikmah yang ingin kita dapatkan dari sini. Ya, jadi wajib untuk diklarifikasi dulu. Bayangkan kalau seandainya kita tidak dapat berita benar dan sudah kita share dan orang sudah terjebak, lah terjadi perkelahian, ribut sesama, kemudian berita itu salah. Nak mucak orang yang berkelahi kan saro. Maka nanti di akhirat hanya dari 1 fitnah
berapa juta orang yang terjebak dan terlibat nanti. Hanya dari satu fitnah bisa jadi ratusan juta orang yang nanti akan terlibat. Tapi kalau seandainya pembunuhan, sudah selesai 2 orang saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustazah, itu yang kedua, apakah kita yang sudah minta maaf tapi dia tidak maafkan, apakah sudah selesai masalah kita? Saya ingin sampaikan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Hakim. Barang siapa yang didatangi saudaranya yang hendak minta maaf, hendaklah ia memaafkannya. Apakah ia dalam posisi benar ataupun salah. Apabila tidak melakukan hal itu, memaafkannya, niscaya tidak akan ia mendatangi telagaku kelak di hari kiamat. Saya ulang, barang siapa yang didatangi saudaranya yang hendak meminta maaf, hendaklah ia memaafkannya. Apakah ia dalam posisi benar ataupun salah. Apabila dia tidak melakukan hal tersebut atau memaafkannya, niscaya dia tidak akan mendatangi telagaku kelak di hari kiamat. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Jadi poin di sini apa? Minta maafnya atau memaafkannya? Memaafkannya. Jadi Ustazah, kalaupun tidak dimaafkan karena belum siap dan segala macam, kau inilah berkali-kali maafin ki, untuk sekali ini ku gak maaf. Doakan kebaikan untuknya. Ya, doakan kebaikan untuknya, doakan hidayah untuknya, dan doakan juga hidayah untuk diri kita, sehingga kita dalam posisi menyesal terhadap apa yang kita perbuat. Karena apa? Orang yang minta maaf ini adalah posisi yang paling bagus dalam kehidupan. Karena orang mendapatkan posisi penyesalan di balik apa yang ia perbuat. Menyesal dari apa yang ia perbuat itu sulit loh. Sadar bahwasanya yang ia lakukan salah itu sulit. Kekeh dengan kesalahan itu lebih gampang daripada minta maaf di kesalahan. Maka ketika orang lah minta maaf, itu sebenarnya dia sudah berada di posisi yang tepat karena dia sadar bahwasanya dia khilaf. Maka maafkanlah. Dan jangan pernah kita melihat kunilah berkali-kali maafin kini, tapi dek lah. Wallahu a'lam bishawab, hidayah itu Allah yang tahu. Bisa jadi nasihat kita yang ke-1001-nya nasihat ini baru didengar. Ya. Baik begitu Ustazah ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau sudah, kita anggap cukup ya untuk malam hari ini. Dari itu akhirnya dari acara halal bihalal ini, saya mohon dihalalkan segala kesalahan saya. Dan bismillah saya pun akan menghalalkan semua kesalahan semua kawan-kawan. Nah, makanya itu dulu biasanya salam-salam kan, tapi sekarang tengah corona deh salam-salam kita. Jadi begitu, saling menghalalkan, saling mengikhlaskan. Dan dari ini buktinya bahwa kita sudah menghalalkan dia, dan bukti kawan-kawan sudah menghalalkan. Hentikan berbicara keburukan mereka dalam setiap majelis kita. Maka kalau nanti kita bersepakat nih, asallah duduk bareng, apakah kau yang mulai ya, atau kawan-kawan yang mulai, setiap berbicara keburukan kawan-kawan yang lain, kata ki ngahalalkan yang kemarin rupa gilom lah. Jadi sudah kita hentikan untuk berbicara keburukan siapapun, karena kita sudah halal bihalal. Ya, baik, ini saja yang ingin kami sampaikan. Mohon doanya semoga semua hajat yang ingin kita capai diijabah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kami akan melanjutkan dengan musyawarah. Diawali dengan musyawarah menetapkan Masjid Darul Azkar. Kalau lambang itu sudah, insyaallah kami akan membuat baju Masjid Darul Azkar. Setelah baju dibuat, insya Allah kawan-kawan anak-anak mudanya nanti langsung pakai kokat. Kemanapun dia pergi, nanti tulisan di situ kokatnya Masjid Darul Azkar. Masjidnya ada. Kalau bahasa siapa yo? Hanya pacak ditingok dengan apa istilah itu? Mata batin. Mana masjidnya? Bisa dilihat dengan mata batin. Ya, insya Allah masjid itu dibangun. Dan malam ini pun kawan-kawan ingin memfinalisasi
apakah desain yang sudah ada kita fake-kan, dan kemudian insya Allah dalam waktu dekat pun rekeningnya akan kita buat. Rekening kita buat bukan bermaksud untuk mengemis-ngemis, minta tolong mohon maaf, bukan itu yang kami mau. Tapi ini kesempatan siapapun yang ingin ambil bagian. Karena lagi-lagi saya ingatkan, tidak ada peran kita, bismillah tetap akan Allah bangun. Kalaupun kita tak mau ambil bagian, Allah akan hantarkan orang yang akan menyelesaikannya. Maka sayang kalau kita hanya sebagai menjadi pemain cadangan, jadikanlah diri kita sebagai pemain inti. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Onding, silakan.